Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha semuanya di rumah? Hari ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Alhamdulillah, semoga selalu kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran tematik, yaitu tema 9, dan hari ini adalah masuk ke pembelajaran sub 3. Mari sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, agar diberi kelancaran semuanya, kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tadi Ibu sudah membuka pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita memasuki tematik, yaitu tentang menjelajah angkasa luar. Pada pertemuan hari ini, kita sudah memasuki subtema 3, yaitu tentang tokoh penjelajah angkasa luar. Kita mulai hari ini dengan pembelajaran tentang penemuan bidang astronomi. Jadi ada yang tahu di sini apa itu astronomi? Ya, astronomi adalah cabang ilmu yang mempelajari berbagai benda langit dengan sifat dan gejalanya. Salah satu penemuan perintis atau awal mula penemuan dari bidang astronomi adalah ditemukannya teleskop oleh Galileo Galilei pada tahun 1564 sampai 1642. Kemudian teleskop ini digunakan untuk mengamati benda-benda luar angkasa seperti planet, matahari, dan benda-benda yang mengelilingi matahari lainnya. Untuk manfaat astronomi bisa kita gunakan untuk penanggalan waktu, menentukan waktu, kemudian untuk perkembangan teknologi satelit, sebagai pengetahuan dari dampak dari peristiwa alam, dan juga digunakan untuk mengetahui teori terbentuknya sistem tata surya. Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan apa yang dimaksud dengan tata surya. Mari kita mengingat kembali tentang sistem tata surya. Sistem tata surya terbentuk dari kumpulan gas dan debu yang secara perlahan tergabung dan membentuk benda-benda langit akibat gaya gravitasi. Sebagian besar gas tersebut bersatu membentuk bongkahan besar seperti matahari. Kumpulan gas dan debu lainnya yang tidak membentuk matahari akan membentuk planet. Masih ingat pertemuan sebelumnya sudah dibahas planet-planet yang mengelilingi matahari seperti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan planet-planet yang lainnya. Kemudian beberapa material lainnya yang tidak membentuk matahari dan planet akan membentuk bongkahan kecil yang melayang jauh dari matahari yang biasa dikenal dengan sebutan komet. Nah, kemudian kita lihat di sini, planet-planet dikelompokkan menjadi 2 berdasarkan garis edar bumi. Berdasarkan garis edar bumi, planet terhadap sabuk asteroid atau lintasan asteroid yang mengelilingi matahari, planet dibedakan menjadi planet dalam atau inferior dan planet luar atau superior. Jadi planet dalam ini terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kita lihat di sini gambar dari planet-planet. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa planet berdasarkan garis edar bumi itu dibagi menjadi 2, planet inferior dan planet superior. Planet inferior terdiri di sini dari Merkurius yang paling dekat dengan matahari. Kemudian ada Venus, ada Bumi, dan Mars. Di antara Mars dan Jupiter ini ada sabuk yang membatasi, atau disebut sabuk asteroid, yang membatasi planet Mars dan planet Jupiter. Dari planet Jupiter, Saturnus, Uranus sampai Neptunus ini termasuk planet bagian luar atau planet superior. Jadi pembatasnya di sini adalah sabuk asteroid. Kemudian benda langit lain yang mengelilingi matahari di sini ada tadi yang dinamakan dari komet atau terdiri dari bongkahan-bongkahan kecil yang jauh dari matahari. Baik,
kita lihat di sini perbedaan planet dalam dan planet luar. Dilihat dari ukurannya, planet dalam itu relatif kecil, kemudian planet luar relatif ukurannya besar. Dilihat dari letaknya terhadap matahari, planet dalam lebih dekat pada matahari seperti Merkurius, Venus, Mars, dan Bumi. Kemudian ada planet luar yang letaknya lebih jauh dari matahari, mulai dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dilihat dari waktu revolusi terhadap matahari, planet dalam ini mengalami revolusi yang lebih cepat dan planet luar mengalami revolusi yang lambat. Dilihat dari materi penyusunnya, materi penyusun planet dalam sebagian besar itu terdiri dari logam dan batuan. Seperti bumi itu materi penyusunnya terdiri dari logam dan batuan. Kemudian kalau planet luar terdiri dari gas, hidrogen, dan helium. Nah, untuk itu waktu rotasi terhadap mataharinya planet dalam lebih lambat karena tadi materi penyusunnya terdiri dari logam dan batuan, sehingga waktu rotasinya lebih lambat daripada waktu rotasi planet luar. Itu dia, kita mengingat kembali tentang pembelajaran kita sebelumnya itu tentang planet dalam dan planet luar. Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Di sini, siapa di antara anak-anak yang soleh dan solehah pernah mengalami peristiwa atau pengalaman seperti cerita fiksi berikut? Jadi kita hari ini akan belajar tentang menceritakan pengalaman pribadi yang mirip dengan cerita fiksi. Jadi sebuah cerita biasanya berisi tentang imajinasi pengarang. Selain unsur tokoh, watak, dan jalan cerita, cerita fiksi juga mengandung pesan moral atau amanat yang ingin disampaikan oleh penulis dalam cerita tersebut. Jadi pesan moral tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan melihat contoh teks di sini yang bisa kita analisis tokoh dan wataknya. Teks ini berjudul Tertib di Tempat Wisata. Baik, akan Ibu bacakan teksnya. Akhir pekan ini, sekolah Tony mengadakan karya wisata ke Bandung dengan tujuan Observatorium Bosca. Tony dan teman-temannya pergi dengan menggunakan bus dengan didampingi oleh guru-guru. Pukul 6 pagi, para siswa diwajibkan sudah berkumpul di halaman sekolah mengingat jarak tempuh yang tidak dekat. Seluruh siswa sudah berkumpul di halaman sekolah dan dipersilakan naik ke bus. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, mereka pun tiba di tempat tujuan. Para siswa senang berkunjung ke Bosca, tak terkecuali Tony. Semua siswa sangat antusias berkeliling dengan arahan guru dan pemandu wisata. Sambil melihat benda-benda yang ada di tempat tersebut, siswa mencatat penjelasan dari pemandu wisata. Tony sedang asyik memperhatikan benda-benda tersebut. Tiba-tiba dia merasa sendirian di ruang tersebut. Ternyata dia tertinggal oleh rombongan siswa yang lain. Salah seorang guru yang menyadari kejadian itu pun membantu Tony untuk bergabung dengan rombongan lainnya. Setelah kembali bergabung dengan rombongan lainnya, ibu guru memberikan nasihat kepada Tony dan siswa lainnya agar tertib saat melakukan karya wisata. Tony pun menyadari kesalahannya dan bersikap lebih baik. Dari cerita ini, kita dapat mengetahui tokoh-tokoh yang ada dalam cerita ini. Tokohnya terdiri dari Tony, teman-teman Tony, dan bapak ibu guru Tony. Dan dari sini juga kita bisa melihat dari watak Tony tadi. Jadi dia sedikit ceroboh, jadi karena tertinggal dengan rombongan lainnya. Untuk itu ibu gurunya memberi nasihat. Dari sini disampaikan pesan oleh ibu guru bahwa Tony harus lebih hati-hati dan memperhatikan apa yang sedang dijelaskan oleh bapak ibu guru. Jadi ibu gurunya memberikan nasihat kepada Tony dan siswa lainnya agar lebih tertib. Jadi watak Tony ini kurang tertib tadi. Baik, untuk anak-anak soleh dan solehah, untuk hari ini
Silakan Ananda tuliskan pengalaman pribadi yang mirip dengan cerita di atas. Bagi Ananda yang sudah pernah mengunjungi museum seperti Museum Pancasila Sakti atau museum-museum lainnya, silakan tuliskan pengalaman Anda di buku tulis Ananda masing-masing. Baik, untuk cerita pengalaman pribadi sampai di sini, semoga Ananda bisa menuliskannya dengan baik. Kita akan melanjutkan. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa salah satu museum yang bisa kita kunjungi atau yang pernah kita kunjungi adalah Museum Pancasila Sakti. Dalam museum tersebut ada monumen dari pahlawan-pahlawan revolusi. Jadi Museum Pancasila Sakti ini yang terletak di Lubang Buaya. Monumen-monumen tersebut adalah merupakan salah satu seni patung. Jadi patung ini adalah karya seni yang terwujud 3 dimensi karena memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi serta dapat diamati dari segala arah. Untuk membuat patung bisa dengan teknik konstruktif atau menyusun atau merakit bahan-bahan. Untuk membuat patung yang pertama kita lakukan adalah tentukan tema yang akan kita buat. Contohnya di sini adalah tema patung bisa berupa manusia seperti tadi, patung atau monumen Pancasila Sakti pahlawan revolusi itu adalah patung yang berbentuk manusia. Bisa juga patung berbentuk hewan, tumbuhan, atau luar angkasa. Ini adalah contoh-contoh patung yang bisa kita buat. Ini adalah patung hewan. Kemudian patung yang terbuat dari bahan botol plastik. Atau juga ada patung yang berupa tumbuhan, yaitu bisa dirangkai dari bahan-bahan yang dirangkai menjadi bunga. Kemudian juga ada patung robot yang terbuat dari kardus bekas. Jadi barang-barang yang Ananda punya di rumah yang sudah tidak terpakai bisa dijadikan karya seni yang indah dan bagus. Baik, untuk hari ini pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang sistem tata surya dengan membedakan planet dalam dan planet luar. Kemudian Ananda juga sudah mempelajari tentang menceritakan pengalaman yang sama persis atau mirip dengan cerita yang sudah Ibu bacakan tadi, dan membuat karya seni patung yang bisa kita manfaatkan dari barang-barang bekas yang ada di rumah kita. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk Ananda semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Tetap jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatannya di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.